pesan dan kesan itu mulainya dari calon stres. Nah, dan saya satu ingin direhab Pak Haji. Ya, rehab apa? Rehab rumah. Pingin tinggi saya. Dari sekarang Pak Haji ya, sehat terus pokoknya Pak Haji. Jadi sebelumnya belum sehat gitu ya? Sehat. Nanti. Abi lulus Pak Haji. Pak Haji abi lulus. Lulus nggak punya uang. Nah, saya akan ke tempat penyembuhan orang-orang yang bercandu seperti judi, main game online. Nah, saya sekarang akan menuju ke tempat itu, dan katanya ada pecandu judi, yaitu jandu berat gitu. Karena suka judi, jadi terjadilah kecanduan judi, dan dia habiskan uang 5 miliar, dan karena dia ingin sembuh, dan alhamdulillah sekarang katanya udah sembuh. Nah, saya sekarang mau lihat ke lokasinya, dan orang itu udah sembuh, dan saya akan melihat apakah orangnya masih ada di situ apa belum. Kita lihat yuk ke sana, gimana reaksi orang tersebut. Mudah-mudahan orangnya ada. Nah, sekarang saya udah nyampe di Pondok Pesantren Nurul Firdaus. Nah, saya sekarang mau nanya ke Bapak Gumelar, menanyakan tentang masalah orang-orang yang disembuhkan, yaitu orang-orang pecandu game online sama pecandu judi. Saya sekarang akan menemui beliau ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kantor sanwalerang di Pak Haji. Oh, siap. Gimana lah, nyantai we di radio kasur Pak Haji ulang teh. Satu acan Pak Haji Udin gitu. Sama dia. Pas pergi ke pom bensin teh istilah. Iya. Abi teh Pak Haji kadir teh. Iya. Menakan informasi gitu. Ya, Abi alhamdulillah tertarik. Ya? Siap, nggak apa-apa lah, udah aman, terkendali pokoknya. Tapi jaga jarak. Jaga jarak. Nah, dan akhirnya Abi teh hoyong dongkap ka dieu gitu. Karena ini menarik nih. Ini bagus, saya ingin lihat bagaimana caranya menyembuhkan orang-orang dari orang gangguan jiwa, terus ada kecanduan-kecanduan semacam kecanduan game online, kecanduan judi itu. Makanya wah bagus, katanya perempuan juga bisa di sini. Makanya saya teh datang ke Pak Haji ke sini mudah-mudahan ada, pas kontaknya ada lagi. Alhamdulillah. Gimana Pak Haji waktu dulu ada keinginan untuk menyembuhkan orang-orang seperti itu? Apakah ingin atau ada keniatan atau ada dorongan dari saudara atau istri orang tua itu? Jadi dulu itu tahun 2008 ya, kita lulus program pasca sarjana, program doktoral, doktor ya. Disebutnya doktor, tetapi ternyata saya kecil, ibarat debu dalam makrokosmos gitu. Nggak kelihatan seorang dokter itu. Kenapa? Kita dulu pernah ke beberapa provinsi, kabupaten, kota, melakukan proses pembelajaran di pasca sarjana gitu ya.
Tetapi ternyata saya lihat bahwa faktor keberhasilan itu bukan hanya pendidikan dari dokter saya. Iya. Banyak lulusan-lulusan yang tidak memiliki gelar akademis, yang tidak mengenyang pendidikan formal, tapi khusus pendidikan pesantren, ternyata satunya banyak, lahannya luas, ada gitu lah, fasilitasnya udah ada, semua. Padahal dari sisi ijazah akademis kan kecil. Saya, seorang dokter, masa kalah dengan orang-orang yang tidak begitu. Artinya saya lemah, saya kecil, saya banyak kekurangan, akhirnya disalah bahwa tubuh kesadaran, keikhlasan, nilai juang yang tinggi dan spirit dari para pendiri pesantren di beberapa kabupaten kota itu ditiru, diimitasi. Jadilah penyemangat lagi. Di benchmarking, ATM amati, tiru dan modifikasi. Pas di rumah pulang itu kondisi sumber dayanya juga terbatas. Terbatas, hanya ada sebuah garasi kecil. Oh, awalnya ada sebuah garasi kecil. Garasi di ruang sebelah sini. Ini mulainya itu. Asalnya dari garasi kecil. Garasi kecil. Cuman keinginan yang besar itu, jadilah gitu ya. Motivasi yang kuat, eksternal dan internal. Ada niat baik untuk melakukan sesuatu yang bermakna karena orang itu akan dilihat dari manfaatnya, seberapa besar manfaat. Sehebat apapun, setinggi apapun ijazah, tetapi tidak ada kebermanfaatan yang lain, artinya tidak ada. Tidak ada kemauan Tidak ada apa-apa. Akhirnya apa ya? Termotivasi lah. Apa yang harus kita pikirkan? Yang kita pikirkan pertama bahwa hidup ini tidak kekal. Hidup ini sementara. Hanya sementara di dunia ini Berarti apa yang harus saya lakukan itu adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Apa bentuk kelembagaan apa yang bisa membawa kita ke arah ibadah untuk mendapatkan keuntungan dari akhirat? Saya itu dipikir-pikir ternyata pondok pesantren. Gratis seperti SPP, bangunan, tapi Pak Haji udah memikirkan matang-matang gitu ya, karena ada itu lembaga itu ya. Dulu itu sudah dipikirkan. Sehingga ini luas bangunan ini, luas bangunan yang kita bangun itu sebetulnya juga kita tidak tahu tiba-tiba kok sudah banyak gitu. Tanpa disadari duit saya dari mana? Padahal berproses itu kan ada kita hari ini bangunnya bulan ini satu bangunan, sumbernya yang datang dari Allah, dari mana tiba-tiba bulan berikutnya bertambah lagi bangunan, bulan berikutnya bertambah lagi, lumayan. Artinya ruang kelas itu proses pembelajaran itu sudah lebih dari cukup untuk ukuran jumlah yang santri yang ada di sini. Betul. Pak Haji itu udah selesai. Tinggal sekarang gimana Pak Haji ada pikiran untuk menyembuhkan orang-orang gila? Itu untuk berarti yang kita masuk dalam rehabilitasi. Rehabilitasi mental itu diawali dari sebuah faktor kebetulan. Faktor kebetulan itu kebetulan di sini ada ustaz yang mempelajari tentang hipnosis, hipnoterapi. Saya pikir, kenapa kamu bawa ilmu hipnosis, hipnoterapi ke pesantren? Terus dia, mana dasar akademisnya? Saya pelajari hipnosis, hipnoterapi dan sebagainya. Ternyata itu bukan ilmu hitam, bukan ilmu sesat menyesatkan, tetapi murni adalah ilmu komunikasi yang menggunakan program pikiran bawah sadar. Nah, maka akhirnya saya pelajari tentang hipnosis, tentang hipnoterapi, tentang NLP, tentang mind transformer dan sebagainya. Pelajari dan belajar. Setelah itu otomatis kalau punya ilmu, kalau tidak diamalkan ibarat pohon tidak berbuah. Pak Haji, pesan pertama apa? Mendapatkan pasien pertama, pasien apa? Orang gila kah, pecandu game online kah, atau penjudi kah? Mana ini? Saat itu kan kita sebelumnya juga sudah melakukan uji coba coba ke beberapa teman sahabat ternyata memiliki bersilat. Saat itu muncul ada partai banyak. Artinya juga caleg juga banyak. Pada saat itu booming, caleg stres. Jadi pertama
pesan dan kesan itu mulainya dari calon stres. Nah, itu. Banyak orang yang memaksa untuk direhabilitasi di rawat inap karena orang-orang itu memerlukan penanganan khusus. Iya, ada yang ngomong sendiri, ada yang memang wah tertawa, macam-macam. Dan perlu rawatan bukan hanya 1 kali atau 2 kali, perlu rawat inap. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udahlah, gimana? Udah masuk aja di sebuah kamar, di sana disiapin kamar beberapa kamar. Gitu. Setelah itu, nah dari sana lah mulai bertumbuh dan berkembang. Dan saya satu ingin direhab Pak Haji. Ya, rehab rumah. Pingin tinggi saya. Pingin tinggi saya Pak Haji. Bukan sama ya. Jadi orang kan tidak dilihat dari sisi fisiknya. Iya. Habibie. Iya. Kecil. Nah, otaknya hebat. Iya. Kayaknya hebat. Iya. Biasa. Iya betul betul. Tinggal kita bersyukur bahwa kita masih ada yang kekurangan. Nah, begitu aja. Kita lebih sempurna. Alhamdulillah. Jadi Pak Haji betul-betul bisa membagikan waktu, anak istri bisa terurus, masalah ponpes bisa terurus, masalah kerja bisa terurus, dan akhirnya Pak Haji sekarang udah enjoy melakukan suatu ibadah yang ikhlas. Mudah-mudahan Pak Haji kedepannya panjang umur. Dari sekarang Pak Haji ya sehat terus pokoknya Pak Haji. Jadi sebelumnya belum sehat ya? Sehat, ya. Kedepannya kan semakin sehat terus, semakin sukses terus. Oh iya, tadi kan terkait dengan apa ya? Jenis-jenis yang kita lakukan rehabilitasi ini ada berapa jenis? Oh, berapa jenis? Ya. Banyak. Yang namanya gangguan jiwa itu kan bukan hanya satu jenis gangguan. Kalau orang Sunda, apa nama gelo? Iya, gelo. Gelo, burung, edan. Upami gelo mah biasa, upami burung rada galak, upami edan mah lebih galak. Jadi galak kasasahan. Jadi gini, dari sisi gangguan jiwa itu ada banyak macamnya. Ternyata ada ratusan jenis gangguan jiwa itu. Kalau orang Sunda, apanya mah gelo? Padahal di sana ada yang bisa mudah disembuhkan, ada yang perlu waktu yang sedang disembuhkan, ada perlu waktu yang memang agak panjang. Tapi intinya bisa disembuhkan. Ada yang memang seumur hidup tidak bisa disembuhkan. Ada kelenjar yang rusak itu untuk orang yang gangguan jiwa itu kelenjar yang namanya kelenjar toksoid. Toksoid itu toksin, racun, lemah, lesu, leles, liur, letoy. Nanti. Abi leles nggak punya uang. Gimana cara menanganin anak nakal banget, ngebohong, ngelem, mabok gitu dari orang tuanya, padahal umurnya masih SD, SMP gitu, SMA, tapi susah untuk dikasih masukan sama orang tuanya. Itu yang langkah yang pertama, bawa dulu ke dokter spesialis kejiwaan. Tentukan nanti di sana apakah nakalnya itu memang nakal itu memang nakal karena perubahan perilaku hanya sementara atau memang gangguan jiwa. Karena ada yang namakan dengan ODD, offensive deficit disorder, ada macam-macam ya, ada ADHD, ada dan sebagainya. Itu dia dulu gitu, apa penyebabnya dari gangguan kejiwaannya, setelah itu baru pengobatannya. Jadi memang banyak macamnya. Cuma yang sederhana untuk orang tua, jika memang ada anak-anaknya seperti itu, yang terpenting adalah kasih sayang dari orang tua. Senyum, sapa, salam, peluk, riuh, punishment, hukuman dan ganjaran seimbang. Dan anak-anak juga sekarang lepas dari pemantauan orang tua ya, karena kesibukan kerja, apalagi orang tuanya yang di pabrik, shift malam datang ke rumah pagi, tidur, berangkat lagi kerja gitu kan. Mengejar ekonomi, mengejar status sosial, mengejar apa? Anak terabaikan. Dan jadilah korban. Jadilah korban. Dengan perlakuan yang berbeda. Pak Haji, alhamdulillah saya bisa ngobrol-ngobrol di sini dengan Pak Haji. Sekalian kesini silaturahim, dan alhamdulillah Pak Haji membukakan untuk hati saya kesini ngobrol-ngobrol. Jadi saya tahu pengalaman apa orang gila itu ada A B C D E F gitu. Jadi banyaklah pengalaman saya sekarang dari Pak Haji, banyak masukan dari Pak Haji. Mudah-mudahan buat saya bermanfaat. Dan kalau ada yang nanyain bisa ini itu gitu Pak Haji ya, alhamdulillah. Dan saya pengen lihat ke lokasi kalau Pak Haji boleh gitu ya. Kita lihat ke lokasi aja. Dan kepada teman-teman ya Pak Haji, teman-teman siapa yang punya keluarga gangguan jiwa atau ada kelainan, jangan minimal diperhatikan sama keluarganya. Dan kalau anak perhatikan jangan sampai main game terus, dikasih kesibukan apa Pak Haji ya. Dan yang dewasa mungkin
kalau gangguan jiwa udah berat, udah susah disembuhinnya, udah sulit, datanglah Ya, ke Pak Haji Gumilar. Juga ke Pak Haji. Yang lokasinya di Panumbangan ya Pak Haji, di desa apa Pak Haji? Di Dusun Panongan, Desa Kertaraja, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Iya, gitu. Mudah-mudahan Pak Haji sehat terus. Alhamdulillah. Panjang umurnya terus. Amin, amin. Dan jangan lupa teman-teman nih, subrek pokoknya di YouTube-nya Gumilar Nurul Firdaus. Subscribe juga di channelnya Haji Mungu. Luar biasa.